Forza Mas Broto pokoknya. Til cobain aja Til, nyala nggak tuh? Apa? Mau nonton selesai? Kalau misalnya habis maksudnya mau beli voucher lagi? Ada ngebayangin someone kah pas adegan dewasa? Nggak ada dong. Kan nggak usah dibayangin, kan di depan mata. Ayo nyanyi semuanya. Suara musiknya kedengeran nggak? Sama suara saya kedengeran nggak? Ada selesai kedua nggak? We'll see about that. Rambutnya udah banyak ubahnya ya. Iya, kalau perlu nih pingin putih semua sih. Go free bat Douglas. Aku suka banget sama Bapak Gading, tapi sebel banget sama Mas Broto. Kesel banget aktingnya, mantap Bapak Gading. Thank you Emi. Akting belajar secara otodidak atau sama Om Roy, Andri belajar otodidak aja tuh. Banyak-banyak lihat film aja sih. Cara nonton selesai gimana? Udah banyak sih. Maksudnya dikasih tahu di Instagram Bapak Gading, di Instagramnya Bioskop Online juga, di Beautiful Pictures. Silakan teman-teman bisa nonton di Bioskop Online. Tapi cara belinya udah banyak kok, dari e-commerce. Udah pada bisa tuh beli di Shopee, beli di Gotik, di banyak. Oh kedengeran ya lagunya ya. Ya ini lagu kangen dari Dewa 19 yang dibawakan oleh Yura Junita. Kenapa nggak bisa, harus dari handphone gua? Oke sayang. Gempi lagi apa? Udah bobo jam segini pastinya. Kalau mau PCR jangan lupa. Udah kemarin udah PCR. Salatiga hadir. Apa kabar anak-anak Salatiga ya? Baru nonton udah selesai. Iya, judulnya kebetulan selesai. Bisa aja. Nggak mau pulang. Pengen disapa, halo. Enak ya jadi broto, belum tentu. Fani? Baru lihat film scoringnya bagus banget. Lila, thank you. Jerawatnya efek kangen siapa nih? Wah iya ya. Damn. Mas Broto malam ini kelihatan segar banget. Enggak nih, udah habis mandi tapi udah mulai ngantuk. Papa Gading kenal Papa Teddy enggak? Teddy yang mana? Itu bagi nomor telepon PCR yang dibalik kemarin yang datang dari orang kita. Ya, Bapak Gading halo semua. Ya, selamat datang semua. Ya. Teman-teman yang misalnya mau nonton, bingung gimana cara nontonnya, beli tiketnya di mana, bisa langsung ke bioskoponline.com gitu. Cek aja websitenya di situ, bisa cek juga pasti belinya di mana aja ya. Love for Sale 3 ada nggak? Belum tahu nih. Harusnya sih ada ya, mudah-mudahan. Cara dibaca komennya sama Papa Gading gimana sih? Ini dibaca tuh Radin. Cuman kan banyak yang komen, jadi aku nggak bisa baca semuanya, sorry ya. Aku nonton filmnya sedih banget sebagai perempuan, Fitri ya. Iya, but it's real, it happens.
Bener nggak? Iya pasti. Hei kamu, hei Tompi, kamu udah selesai. Coba kita ajak Kakak Tompi live mau nggak? Tak bisa hatiku menafikan cinta. Piye to iki? Sudah bibirku terus berkata. Wih, kacamatanya. Kok gelap banget ya? Kamu kalau lagu gitu, aku kasih lagu baru loh ini. Gimana Papa Tompi? Papa Tompi. Gue tahu lagu apa. Gue tahu. Lu tadi habis live kan? Iya gue lagi live ya. Terus semuanya pada bilang tuh Gading juga lagi live. Terus si anjing gue request kagak dilihat-lihat. Kamu mau nggak turun duitnya? Mau duitnya nggak turun? Gue udah bilang juga tadi, maksudnya gue udah sempat bilang sedih deh kalau ada yang bajak-bajak. Udah ada beberapa yang ngebajak. Ding itu ada si Kesa Ding. Invite dong Ding. Mana Kesa? Kesa. Ada tuh Kesa David. Tunggu dong, Kesa mana Sa? Gue nyarinya sulit nih, anjir. Lo langsung pencet tanda apa tuh namanya? Tanda pagar? Tanda bukan ya, tanda tanya. pagar. Tanda lahir apa dong. Tuh? Kayak ini, kayak pesawat kertas yang di bawah itu loh. Invite. Iya. Ada itu. Hai. Ini anak gue nih. Halo. Itu mana? Gila, udah gosen. Tapi bentar Din. Hari ini ada 2 dikabarin udah pembajak. Kabarnya mau kan, ditangkap. ada 2 akun yang ngebajak udah. Iya, kan? kabarnya mau ditangkap. Kok cangkut sih gitu loh? Jujur nonton 3 kali nangis, 3 kali nangisnya 3 kali juga, soalnya relate dan pernah hampir ngerasain kayak gitu. Waduh. Waduh. Bisa gitu ya? Sedih ya kalau misalnya kejadian di kalian ya. Lo nggak nangis, Ding? Hah? Kok lu? Lu nggak nangis? Nangisnya kan udah lewat. Tom. Ini ada pertanyaan bagus juga nih. Dokter Tompi nggak nyangka banget ya, tapi sangat expert di masalah konflik kejiwaan. Ferraros. Apakah semua dokter sakit? Iya kan, dulu kalau sekolah kan gue belajar. Belajar juga, lu belajar juga? Iya, belajar. Gitu. Jadi pas sekolah kedokteran kan memang ada lewat stase di psikiatri kan. Cuma yang nggak dalam gitu. Ya, kalau itu spesialis lagi ya. Iya, spesialis. Iya, ini sekali lagi. Ini banyak banget yang minta jadi ada selesai 2. Gimana Ding menurut lo, Ding? Gimana selesai 2? Gimana? Plot twistnya mau gimana nih? Mau prequel? Sequel? Coba dong nih orang-orang yang udah nonton, lo kasih ide dong kira-kira, ya kan? Kira-kira nih kalau kita bikin selesai 2, angle-nya dari mana? Angle-nya mau dari mana? Karena bisa dari sisi Ayu. Patrick udah nonton tuh. Patrick, lo ikutan live dong, kasih komentar gimana lo udah nonton. Ada Patrick tuh. Ajak dong, Ding. Sayang, lu tahu gua kan pinter banget pakai gadget kan. Ya elah, rumah tangga aja nggak keurus, apalagi gadget ya. Anjing. Teman-teman gimana kalau misalnya mau ada selesai 2, ini mau gimana? Mau diambil dari angle mana? Sisi dari Anya, sisi dari Ayu, makanya bisa prequel, bisa sequel. Nah, mau dilanjutin lagi atau mau dijelasin semuanya nih? Kapan ketemu Anyanya? Nah, kan bisa juga ya, Tam ya? Iya. Film bisa mundur ya. Kemarin ada yang ngomong gitu. Ya dok, mendingan bikin selesai 2 buat menjelaskan awal pertemuan Anya dan Ariel. Tapi gue rasa nggak seru ya kalau gitu ya. Gak pernah ketemu pasti. Seru ya. Gue sih kepikiran mendingan selesai 2 itu kita bikin adegannya Gading naik motor pergi jauh gitu terus nggak balik-balik.
Itu kan Richard udah. Oh iya, mirip ya. Jangan jangan sosok ganti pemain. Nih, gue ingetin jangan sosok ganti pemain. Pamali ya. Pak Mali lu. Kamu curhat ya. Kamu lagi curhat ya. Kamu Aku kira. Dokter Anya dong. Patrick lu tadi udah gue invite juga. Patrick Dari lo sisi ikutan Anya. lagi Kalau dia dong. ini nih, coba dia kenapa dia mau ngambil dari sosok Anya Geraldine. Patrick Effendi ini adalah bosnya MLI, dia juga sutradara video klip banyak banget. Coba kita pengen tanya dari sosok Patrick. Pat, invite dong sayang. Jangan diganti Ayo, Dodot mana, ya tuh kan. Jangan diganti Dodot nih film. Lu sebut merek lagi, yang bangsat nih Patrick nih mulutnya. Mana sih? Wah, ada Amy Scott. Sorry, I speak English, so I don't understand what you guys are saying. Of course, we speak English also. Huh? But while we speak English, you still don't understand our English. Our Mana sih, English Patrick? is full English. Jadi ya guys, gue cerita sedikit ya. Dulu gue pernah Iya ke boleh. Ama Gading, itu kita jalan ke Eropa. Kita ke Jerman. Jerman ya sih? Dingin. Milan. Milan. Ya kan? Udah nyampe Milan, makannya Indomie bro tiap malam. Terus susah banget. Gue gak ngerti sih. Kampung Gue gak baru ngerti. Gue lagi dingin-dingin, naik ke atas hotel, saat buka jendela, salju, turun lagi. Enggak, tapi yang gue gak ngerti ya, anjing banget sih. Kenapa kita makannya Indomie ya waktu itu ya? Padahal kan Iya. banyak, ada spaghetti segala macam ya. Dasar nih Karena kere. udah malam juga. Iya, tapi Gading menjadi saksi sebuah kejadian selesai terjadi di Perancis. Top. Patrick Iya Effendi kan? Lo Yap, invite seru lah. doang. Iya makanya tuh gue temenan sama Tobi mah udah lama, cuman kerja bareng baru sekarang baru kesampean. Akhirnya kesampean. Lo invite dong si Patrick. Udah, buset. Tuh Dia Kesa lagi ada lagi tuh Kesa. tuh Patrick Effendi, Sen. Successful, Sen. Sidarto nggak ada live ya. Masih facial kayak jam segini, emang agak lama dia kalau di dokter. Lagi Treatmentnya Gatot lama. udah gue bilang sih. Makanya gue bilang, gue selalu pesan ke teman-teman gue, jangan salah pilih klinik. Ya kan, jangan salah pilih klinik. Lo endorse boleh sama yang mana aja, tapi perawatan yang benernya kan bisa, ya kan? Bisa kan, Ding? Bisa lah, endorse kan ya ambil lah endorse-nya. Ya. Perawatannya kan orang nggak perlu tahu. Iya, bisa dong. Mana nih? Patrick gabung live dong. Tuh, ya, Patrick. Mungkin lagi nggak bisa kali dia. Patrick miskin, kagak ada pulsa, bro. Mas Bro Si tuh. Patrick udah lama ngajakin bikin film. Giliran syuting dia kakak kabarin. Patrick nih. Bangke nih Patrick nih. Ariel mana? Ariel sih jam segini sebenarnya dia udah tidur. Kalau benerannya ya, Ayu sih Ariel Tatum jam tidurnya cepet ya. Iya, jam 9 dia udah ngantuk. Jam 9 udah ngantuk dia. Dia mah anak masjid banget ya. Anak baik-baik dia. Jam tidurnya jam 9. Beda sama kalong-kalong ini. Aduh, gue lupa. Apa ada lagi Tom? Gimana Tom? Oh tuh nggak bisa accept dia. Atau nggak lo yang send request aja, Pat? Send request, Pat. Gue iya, lo send request. Mungkin beda agama, Pat. Mungkin kalau beda agama emang nggak bisa. Mungkin
Enggak, Patrick handphonenya di bawah 10 juta, cuma bisa nonton. Nggak bisa. Kakak Gading belum ngantuk kan? Norman, bos Norman. Nih lagi pada datang lagi sini pada mau nonton Tuh, Cikeset selesai juga lagi nggak nih bisa Tom gue. katanya. Oh ini Kenapa? belum. Ada beberapa teman lagi pada datang lagi. Nah, Patrick Effendi. What's up, Hai, bro? baik dong. Seorang sutradara juga. Udah nonton juga loh. Udah nonton belum? Pet, Udah, bini gua 2 kali lihat pantat lu gimana. pet, pet, pet. What do you think? Keren, bro. Plot twist-nya cakep banget. Kebacanya jauh banget di belakang. Nah, kenapa lu pingin dari sisi Anya nih kalau misalnya selesai 2? Tapi jangan spoiler. Kenapa? Ya, karena menurut gua sih Anya tuh background-nya terlalu sedikit gitu. Sama kalau gua ngerasanya, kan karakternya kayak gitu ya. Ya, Broto ngapain juga nikahin yang model kayak gitu kan. Apa yang dilihat gitu. Itunya belum ke Duh, ekspor lo menurut nggak gue. tahu. Ya. Gue yang lihat. Lo emang nakal ya, Pet ya. Ada bapak. Ding, gue cuma ngasih tahu ya. Ah. Ding, jangan sampai Yes. selesai dua syuting tapi sutradaranya yang ganti ya. Nggak, gue invest aja, gue produser aja. Nanti kalau sutradaranya orang kaya, Ding, orang kaya ditawarin film ngomongnya gue invest aja, ngeri. Gue tahu Dia angkanya lupa soalnya ngomongnya kemarin. sama Sultan, Ding. Hah? Apa? Gue tahu angkanya soalnya dibisikin Tompi kemarin. Kecil ya. Tom, tapi gue sekarang yang nanya sama lu. Kenapa lu nekat Ya. color gradingnya kayak gitu? Lu nggak takut orang capek nontonnya? Enggak. Orang harus dididik untuk naik kelas dong. Waduh. ini jadi pembahasan rame nih kemarin. Karena nggak, Pak. Iya. Maksudnya nggak semua orang bisa nerima color grading seperti itu kan? Gue sih karena gue basicnya video klip ya, jadi gue seneng sebenarnya gitu. Nah, Iya. Seneng. gue Tapi pengen karena semua orang kayak lo, Pet. karena moodnya ke gambar. Tapi apa namanya? Gue sih kayak kemarin ada kalanya mata gue kayak agak capek atau mungkin ngantuk atau apa gitu. Mungkin lo cuma Kurang bahagia kali hidup lo. Oh, gitu. Enggak, soalnya nontonnya di iPad. Oh, I see. lo Des. Kalau Jangan dibahas. pusing ngantuk, ini ke page lebih gede itu. Coba kita Jangan tanya ya. dibahas. Coba kita tanya sama yang follow yang nonton malam ini nih. Menurut kalian? Tunggu nih, ada Winky. Tunggu nih, ada Winky juga nih. Nih, Winky tadi udah nonton nih, DJ Winky nih. Dia bilang kongres teman-teman udah nonton. Kalau dia pribadi dia suka sama color gradingnya, dia bilang. Iya. Jadi mungkin masalah selera kali ya. Iya, selera atas sama selera bawah, bro. Enggak, tapi gini, tapi komposisi warnanya gue suka banget. Bukan. Komposisi warnanya Enggak, gue suka kalau banget dari dulu. Kalau gue ngeliatnya gini sih, Pet. Kalau gue ngeliatnya gini, ya mencoba memberikan sesuatu yang tidak biasa gitu. Ya memang konsekuensinya mungkin ada yang kalau orang terbiasa dengan gambar yang terlalu realistis, ya mungkin dia akan, aduh kok kayak gini banget ya gitu. Nah, tapi sebenarnya, nah itu beda ya. Ada orang nonton film itu yang dicari salahnya, ada orang nonton film itu yang dicari ceritanya, ya kan? Jadi lo benerin start pointnya dulu gitu. Lo menonton film tuh mau lihat apa sih gitu. Ada juga orang nonton film itu bikin cerita sendiri. Terus lo protes, kok endingnya gini sih, nggak begini. Ntar lo bikin sendiri aja film yang begitu kan gitu ya. Kalau ada satu apa yang boleh gue puji banget itu adalah komedinya sih. Maksudnya di cerita yang sepadat itu dramanya, komedinya sih edan sih. Maksudnya apa?
Aduh, Gading nari TikTok itu sih kampret sih. Itu maksudnya Tapi padat gitu. Di semuanya tuh padat, bagus tapi banget menurut gue. Kayak fresh ada gitu. yang ngerasa komedinya lebay, Enggak ah, berlebihan. Nah itu gue sih dia, enggak. itu yang gue bilang menarik dari film ini sih. Mm-mm. Lo bisa berantem sama teman-teman lo sendiri gitu. Iya. Ada yang bilang, ada yang ngerasa gini, harusnya nggak perlu ada komedi di sini, Mm-mm. karena malah ngerusak mood tense-nya. Iya. Padahal waktu ya ding, lo kan nggak ding, waktu kita editing awal ding, waktu komedinya belum dimasukin, waduh ini film berat banget. Iya pasti makanya. Justru komedi itu adalah mencegah orang yang sampai ngantuk. Jadi begitu orang udah mulai berat nih, gue harus masukin gitu. Dan Kesa sebagai editor, wah ciame. Iya. Dia tahu kapan dia harus masukin. Jadi dia maintain tuh, gitu. Murah. Iya, ya maksudnya film pasti ada yang suka, ada yang nggak suka tergantung seleranya. Kayak misalnya ada, lo bayangin misalnya James Cameron udah bikin Avatar, tapi terus ada orang nggak suka, gue nggak suka film fiktif gitu. Ya nggak bisa dipaksain. Iya. Iya. Jadi nah, yang lucu nih kemarin ding. Luar angkasa kayak gitu, harusnya luar angkasa nggak kayak gitu loh. Belum ada juga yang keluar angkasa, jadi itu balik lagi ke imajinasi kalian. Bener gak? Iya, bener. Kecuali misalnya autobiografi atau apa, ada ceritanya. Tapi tetap penggambaran orang tetap beda-beda. Nggak, jadi yang lucu gini kemarin tuh, jadi gue sempat ngomong lah di live beginian. Gue bilang, pasti akan ada perbedaan persepsi gitu. Ada yang pengen begini, ada yang pengen begitu gitu. Nah terus timbullah penilaian gitu. Nah pada dasarnya sah-sah aja orang mau menilai, gue suka, gue nggak suka. Di situ sah gitu ya. Tapi begitu kita ngomong penilaian dan masalah teknis, ya lo harus ngerti teknis dong. Gitu. Kalau lo nggak ngerti teknis, jadi ngomong color grading tapi nggak ngerti color grading itu apaan. Ngomong color gradingnya asik ya, soalnya ada ray of light. Itu mah bukan color grading. Kagak ada hubungannya gitu. Jadi emang kadang-kadang gitu, kalau gue ngelihat perbedaan persepsi ini yang kadang-kadang sering disalahartikan gitu. Padahal sah-sah aja beda. Nggak harus sama kan. Justru itu menarik, lo dapat film yang sama-sama terus bosen kali lama-lama. Gitu. Yes. Jadi berat. Cuma biasanya misalnya seorang sutradara, kalau kita kan pemain beda-beda, cerita juga beda-beda. Cuma biasanya teman-teman kalau misalnya sutradara tuh biasanya punya ciri khas. Dari 2 film Tompi udah kelihatan tuh main lightingnya kayak begitu gitu. Sama kayak sutradara biasanya kayak gitu. Misalnya banyak lah ya. Kalau misalnya nggak dari gambar, misalnya deh si siapa yang Inglourious Bastard tuh, si Kill Bill, siapa Kill Bill? Oh ini Quentin. oh iya. Quentin. Misalnya iya. dia selalu Talented. suka main dengan kayak gitu-gitu, itu udah menjadi satu ciri khas gitu. Jadi itu lebih ekstrim lagi tuh ya. lebih ekstrim. Gila. Guy Ritchie. Ya, masing-masing gitu. Tapi lucu sih, coba deh. Nih kita malam ini bikin ya kita tanya aja nih yang malam ini nonton. Menurut kalian gimana? Do you like it or do you don't like it, ya kan? Ya, Which is okay ya. Nggak harus suka loh. Nggak suka nggak apa-apa. Gitu. Atau kalau lo Fed, lo punya pemikiran gimana? Harusnya konsep dengan drama kayak gini harusnya emang gambarnya harusnya seperti apa gitu misalnya. Ada nggak? Ada ide nggak lo? Enggak kok, gue tuh gini momok kayak jadi sutradara tuh kan kalau nonton film pasti nyacatin teknis terus ya, banyak terganggu continuity apa segala macem gitu. Tapi kalau lu udah survive 30 menit lah, terus lu bisa nikmatin ceritanya, menurut gue film itu ya udah masuk ke lu gitu. Gue sih kemarin ngerasain itu. Gue bisa nonton sampai habis tanpa perhatiin teknisnya karena masuk ke ceritanya gitu. Banyak poin sih. Satu, actingnya Ariel juga amazingly keren banget. Terus gokil gitu, ya? Gokil men, gokil asli gokil. Terus tapi lo nyangka nggak? Nyangka nggak, Pet? Enggak. Ariel bisa seperti itu? Enggak. Deep man, oh, ya? Deep banget man. Perubahan burdennya dia tuh udah ada dari awal gitu.
di senyumnya segala macem tuh apa actingnya tuh dari ekspresi rautnya aja udah main gitu. Menurut gua keren banget. Dan lu keren sih Tom, gua harus memuji lu karena ruang lingkupnya di situ doang, ya kan? Adegannya di situ doang, tapi flow-nya bisa bagus banget gitu. Terus Kalau komedinya Gading ya, pas banget, asli komedinya pas banget. lo mah mentang-mentang presiden komedi sih. Jadi lo, Kagak, justru itu karena gue tahu nggak gampang gitu, ngedesain komedi itu nggak gampang. Dan nggak tahu itu komedinya ditulis semua kan berarti kan, Mas Iman kan? iya, mostly ya, Oh, tapi ada beberapa yang spontan ya, Ding ya. iya maksud Ada gue, beberapa Ya, yang gue masukin on the spot sih. iya maksud gue dari semuanya tuh ada gitu, dari ibunya, ya kan, dari semuanya loh, literally semuanya dikasih porsi komedi gitu. Dan itu Iya, kalau mantap gue sih. perspektifnya gitu, Pet, karena gue ngeliat ya orang Indonesia tuh senang senang lucu ya. Iya, Jadi benar. kalau misalnya filmnya terlalu kayak tense banget itu pasti capek. Jadi kayak film festival ya nggak sih? Ya, Iya. jadi Kalau gue capek kita di nontonnya. Kalau gue di MLI itu dari dulu kesusahannya anak-anak stand up comedian juga selalu ngomong yang sama. Eh si sutradara tuh kebanyakan tidak berusaha untuk memaksa aktornya untuk berkomedi, tapi dia juga Hmm. tidak memaksa si stand up atau si komikanya ini untuk berakting gitu. Jadi ya Hmm. pokoknya lu porsinya oke, karena lu stand up comedian, komedinya di lu ya gitu. Hmm. Kayak gitu. Kalau karena lu aktor nanti tenang aja, nanti di apa namanya hooknya tuh nanti dari si stand up komediannya kayak gitu. Hmm. padahal Ya, jauh lebih ya. keren kalau komedinya bawain bukan sama komedian ya. Iya, harusnya nyatu. Kalau komediannya bisa drama, ya kan, terus aktornya bisa komedi, itu keren banget. Kalau di luar kan banyak kan yang bikin works gitu tuh. Film-film duo, Channing Iya. Iya. Tatum sama siapa tuh, Jonah Hill ya kalau lupa gua. Kan selalu Hmm. begitu komposisinya kan. Ya, ya. Bikin lah Kalau part gua 2-nya lah. nyari duit dulu, Gue Pet. sih, Bikin lah. Bener, tapi tadi gue setuju sama Gading, jangan diganti Dodot. Dodot nggak akan berani buka celana sih, Pet. Dodot nggak berani buka. Kalah kalah ukuran gue rasanya. Eh? bangsat. Lo kaget nggak, Pet? Hah? Apa? Lihat mantannya Gading kaget nggak lo? Gue sih nggak kaget pada saat gue soalnya nikmatin filmnya kan, pada saat bini gue, ya ampun gitu, gue baru iya juga ya, kan kenal ya. Itu gak Itu kesembur. itu one take only itu sebenarnya. Ada, gue ada Iya. kamera yang dari depannya tuh di apa, Pet? Tapi Gading, Ada waduh. itu ada GoPro-nya, ada GoPro emang di depan. Aduh. Pakai Kayak lu fish emang harus eye, tahu jadi nggak? brand ambassador celana dalam deh lu, bener, boxer gitu. Cocok kayaknya. Abis ini gue, makanya gue lagi mau kurusin dah sekarang. Papa ding. Pet transfer aja, Ding. Lemak pinggangnya diambil masukin ke situ bisa. Tuh kan, tetap. Ya, Kalau Tapi ada rencana. ya, hal lain apa yang menarik, Pet, menurut lo, Pet? Ini apa? Scoring. oh ya scoring juga. Scoringnya menarik. Scoringnya tuh bukan sesuatu yang biasa. Gimana? Gue bingung jelasinnya. Bukan sesuatu yang tipikal kita lihat di film Indonesia. Gitu. Kadang-kadang Gua nggak ada tahu, ngehe. Lu kadang-kadang ada ngehenya juga, Tom. Orang lagi konsepnya drama, ya kan? Ya kan? Apa namanya? Musiknya kan? Musiknya kayak staccato yang kayak apa? Orang jampi-jampi gitu. Iya itu. Iya, iya. Karena itu ada misterinya. Udah gitu ya. Kalau lo merhatiin atau enggak ya? Gue nggak tahu lo merhatiin atau enggak. Itu musik. Jadi kan yang ngerjain musik kan Ricky. Jadi kreditnya ke Ricky nih. Gue cuma datang 2-3 kali buat supervisi. Ada beberapa masukan dari gue. Jadi musik itu gue ikutin gerak badan pemain. Jadi waktu Tika lagi ting ting tuh ada bunyinya. Orang nggak berasa karena nyatu sih.
Jadi Tapi konsep detail-detail kayak keseluruhannya gitu itu dari lo apa dari Ricky? dari Ricky, dari Dari Ricky. Ricky. Hmm, Jadi dari waktu Ricky. makanya gue waktu dari awal kita syuting, gue kan udah memang minta Ricky yang ngerjain musiknya. Gue minta dia datang kalau kasih syuting Tapi Ricky udah pernah ya ngerjain supaya dia scoring? lihat. Pretty Boys kan Ricky juga. Oh, berarti pas gitu juga ya. Oke. Pantes. Menarik. Justru karena masih ada kelebihan bayar dulu nih makanya pakai dia lagi. Nih, Menarik, menarik. Nah, kalau tadi kan positif-positifnya, kurangnya Pet, kritik membangunnya apa nih Pet? Gue itu aja kalau gue nggak bilang nggak suka ya, gue suka color gradingnya. Cuman ternyata yang gue nggak sadar, nggak tahu gue atau ini pokoknya di tengah itu gue sempet ngerasa ada orange semua gitu kan, pas udah ada ibunya kok mata gue capek ya gitu. Oh iya, iya. Ada satu scene tuh emang ya, yang di kamar ya? Iya, atau mungkin kelamaan atau karena gue kan pakai kacamata juga kan. Iya, iya. Nah, ada Mata gua beberapa emang yang ngasih masukan begitu sih. Iya, iya. gitu. Mungkin Iya. kalau Di kamar Kuning ya, bukan Iya. orange kali. Kuning ya. kuning orange gitu. Iya, iya. Gitu. Ya, yang di Mungkin kamar matanya Ding, yang kaget ya. lo nawarin soalnya soto ayam. enggak, kalau misalnya kan di ruang tamu biru ada merah muda gitu. Kalau di kamar itu memang warna temboknya orange. Iya. Iya. Mungkin orang di situ kali. Orange Dan bukan- kuning. Terus ada ray of light juga. Jadi 3 itu. Iya, iya. Dan iya. bukan Sevilla kan, jadi emang mungkin ya, nggak tahu ya. Iya, iya. Ya balik lagi itu karena nontonnya dari iPad. Siapa? Ya, ya. iPad-nya lowbat gua rasa ya. Nggak, tapi bener. Ya, menjadi catatan buat gue. Oke. Ya, ya. Karena sih juga nggak ada yang ngetes juga kan, maksudnya kalau nontonnya kayak gitu terus. Ya, mungkin beda ya. Gue udah nontonnya udah ratusan kali sih di editing. Jadi udah nggak bisa nonton seperti orang pertama kali nonton gitu, Pet. Iya kan? Dia lo kayak Iya. kayak lo lagi ngerjain film gitu, Pet. Editing lo tongkrongin, terus begitu udah final jadi lu udah nggak bisa nonton kayak pertama kali ngeliat, excitementnya udah beda kan? Iya kan? Jadi emang kalau kayak gue waktu cross check kayak gue minta tolong orang dekat gue, minta istri gue gitu, atau anya gue salah lagi kan, lepasan. Oke. Thank you, Pet. Thank you Pet, banget, thank you, Pet. Pet. Sukses ya. Ya. Ini masih ada terus kan, jadi ini konsepnya gimana sih? Apa nih? Masih di bioskop online tuh masih. Terus atau Masih premier kan, sekitar 2-3 minggu nih premiernya. oh ya, keren. Habis itu kita shutdown. Mantap. Kita mau beli Habis Netflix shutdown, dulu. ya, habis shutdown langsung yang kedua. Ada Mas Kesa tuh, gantian tuh, Mas Kesa tuh. Oke. Thank you, Ada Pet. ada Mas Kesa tuh, Tom. Iya, iya. Masih ada di Gading yang bisa invite. Tuh Kesa di invite. Oke. Siap ya. Bye. Sukses terus kalian. Ya, Sehat. Pet. Thank you, Pet. Nah, Salam istri, Pet. siap. Nah, Om Tompi Mastermind. Iya betul memang. Iya, banyak sebenarnya juga banyak apresiasi. Kakak Kesa. Iya, gila ya malam-malam bukan pada tidur ya. Ini bisa dibilang ini director kedua karena dia yang ngedirect setelah gambarnya jadi. Ini tukang editnya. Betul. Betul. Ini kita yang luar biasa sekali yang bikin gambar jadi ceritanya jadi padat semuanya. Yang jahit-jahitnya nih Kakak Kesa nih, gitu. Kes, cerita dong, Kes. Pendekatan apa sih yang lo pakai waktu lo mengcombine antara drama dengan humor di sini, Kes? Maksud gue, lo ngatur fasenya kan deket tuh. Iya kan? Drama, terus tiba-tiba deng lucu. Drama lagi deng lucu gitu. Ada yang seneng dengan gaya itu. Ada yang ngerasa aduh gue lagi enak-enaknya menikmati kesedihan, tiba-tiba dibawa ketawa gitu. Silakan Kes. Yang ngatur pacing sih Pak Tom kan emang dari awal kan konsep lu bilang kan ini film drama tapi di dalamnya
banyak juga gitu elemen-elemen komedi. Dan sebenarnya kalau gue sih dari kacamata gue sebenarnya film kita ini komedi, selesai itu sebuah tragedi, itu kan komedi ya sebenarnya kan. Ini kan tragedi, jadi sebenarnya ini sebuah komedi, ada orang lagi mau cerai, kedatangan, terus ada pandemi, datang mertua, ya udah komedi banget itu situasinya gitu. Sebenarnya gue menangkapnya itu gitu. Jadi Ya. elemen-elemen dramanya itu jadi penguat dari konfliknya kan gitu. Tapi sebetulnya secara waktu gua coba ngedit merangkai ini kan sebenarnya nggak tahu ya, awalnya kan series kan, orang mungkin udah tahu ya gitu. Gimana coba membangun si series kita itu yang memang pasti skenario juga beda, ritme directingnya, ritme actingnya mungkin juga ada beda ya antara series sama film gitu. Nah, gue coba ngejahit itu sih gitu. Jadi gimana pun hiburan itu kan pasti harus ada drama, harus ada lucunya gitu. Jadi gue jagain tuh, wah ini udah terlalu drama nih misalnya kan, wah Drama. harus dicepetin nih part komedinya nih siapa gitu, si Yani, Brotonya sendiri misalnya, jika dia ditelepon ada terus dia ngapain, nah itu kan itu hal-hal yang jadi cheerful aja gitu, filmnya jadi entertaining kan, lebih kita nyarinya ke sana kan gitu, supaya dengan cerita yang ya ceritanya sederhana sih sebenarnya, cerita sederhana gitu. Cuman kan lu gilanya kayak lu menggambarkan hal-hal yang nggak biasa gitu ya, kayak opening aja kan antik banget openingnya kayak gitu ya. Makanya waktu itu gue mikir ini buat gimana ya, wah kalau buat di platform sih kayaknya aman ya gitu kan. Terus Bapak Gading Soalnya kan mandi nanya sama gue kan, dari foto-foto yang gue posting di story dia apa, kok kayaknya banyak yang nggak masuk ya gitu. banyak, ada memang ada beberapa scene yang kuat gitu secara, tapi itu kayaknya bakal ketika kita pernah coba kok, itu kita pernah semua ada di dalam film kita gitu Ding, tapi pas kita rasain kok kayaknya jadi konteksnya jadi agak melenceng jadinya. Tapi mungkin kalau untuk seriesnya memang itu harusnya ada, itu pas gitu, detail gitu. Ya kalau Nah sharing makanya mungkin kalau menurut gua sebelum selesai 2 sih gitu, kalau memang lo mau bikin yang uncut version yang benar-benar kita coba bikin yang itu tuh keluar gitu kan, jadi itu spesial. Kayak dulu Angga pernah ngeluarin film yang director's cut misalnya, itu kan beda tuh, hanya beberapa scene gitu yang nggak ada di versi yang rilis benernya gitu. Nah mungkin itu ada versi-versi yang ya banyak scene-scene yang lumayan berani sih menurut gue gitu. Tinggal kita berani nggak gitu disikat lagi tuh. Gitu sih. Mendingan kita keluarin yang adegan-adegan hotnya aja. Selesai hot judulnya. Ngeditnya gampang Pak, musiknya juga gampang bikinnya. Dan itu penontonnya aku yang bingung postingnya. Iya, jangan. Yang itu aja versi yang delete scene-nya jadi ada misalnya. Ya, nanti kita taruh di reel. Gitu sih. Jadi buat orang-orang yang ngasih kredit, dari kemarin kan banyak banget yang ngasih kredit, wah endingnya nggak ketebak, keren. Nah itu kreditnya harusnya ke Pak Kesa tuh. Enggak lah, semua lah, Tom juga lah. Kok gue sih, kan itu kita bareng-bareng, kita memang puyengnya kan mikirin ending sih. Memang kita paling berat menurut gue tuh editing selesai tuh di ending sih. Sebulan bagaimana ngeri kita bolak-balik ya guys. Sebulan iya, itu kan lumayan. Gue datang Ding ke tempat editing sebulan, cuma bawa makan doang, habis makan nggak dikerjain apa-apa sama Kesa. Gimana Kes? Belum Pak, belum ada ide. Sialan goblok nih. Belum. Nonton lagi udah. Kayaknya masih kurang ya. Kesa kan gitu kan. Belum nih. Dah kerja lagi. Ntar minggu depan gue datang lagi gitu. Terakhir baru jeder gue langsung ngakak. Anjing nih Kesa, buset. Baru deh. Ya gila itu. Ya
Sulitnya di situ sih, sulit. Sadis Ya, emang. syukur kalau Nah, Iya. dari menarik tadi sih, tuh menarik tuh karena kita menulis menulis ulang, terus apa merubah medium medium bukan medium tapi bentuk bentuk produknya yang awalnya series jadi film, ya itu challenging sendiri sih buat proses editing sih gitu. Yang ternyata nggak semudah cuma nyambungin aja 1 2 3 4 gitu. Tapi kita harus lihat mana nih ketika ada di film itu emang scene ini harus jelas kan karakter filmnya buat siapa, siapa yang harus ngelit cerita. hmm. Eh, terus kita apa ya merubah-rubah ya posisi scene kan, kita rubah posisi Yani, terus posisi apa tuh banyak juga sih yang kita rubah sih. Banyak sih scene-scene menarik tuh mungkin ya harus dipikirin lah dari marketing gimana tuh ngeluarin scene-scene yang belum ke expose. Iya, iya. Yang handuk-handuk juga kayaknya banyak kan yang handuk-handukan tuh. Iya sih. Betul, Iya betul. tuh belum keluar. Iyalah malah fotonya keluar tuh yang handuk tuh. Fotonya keluar tuh scene-nya. Ada Lihat cuttingnya. antusias penonton lah nanti seperti apa. Yoi, yoi. Ya yang penting mah ya itu sih yang tadi Pak Gading sempat bilang masalah apa ya nontonnya dari bajakan atau apa itu yang sedih sih itu sih. Dia capture terus dia repost di TikTok lah di mana gitu kan itu. Sedih banget. Sedih. Mungkin ya nggak tahu memang mungkin emang niatnya ngebajak atau mungkin niatnya suka sama adegan itu dia potong doang. Tapi kan tetap salah yang namanya ngebajak ya nggak. Kita bikin udah capek-capek. Ya benar, benar. Itu sih itu yang sayang itu sih. Gantian Tapi gua mudah-mudahan itu jadi bagian dari promosi juga jadi orang jadi penasaran karena sepotong udah terus di sisi lain itu. Mudah-mudahan. lagi di mana? mudah-mudahan. Gue lagi di studio di rumah tadi ya gue habis live juga sama Marcella tadi Marcella Oke. Zalianti. Oh, Habis dia bikin kayak workshop gitu, bikin festival film lah gitu, workshop kerja bareng sama New York Film Academy gitu, terus lagi ya diskusi lah tadi gitu. oh Kita iya, ngomongin kemarin tentang pembajakan juga. bikinannya Edwin di mana ya kemarin ya? Edwin tuh di Lokarno Film Festival. Ya, kongres buat Edwin dan teman-teman semua Ya, yang tadi ya. bikin bangga, keren banget. Bener itu ya gilanya kan kalau dengar cerita-cerita dari teman-teman gimana sulitnya mereka ke sana, terus vaksin karena Sinovac akhirnya harus ada isolasi yang benar-benar nggak bisa kemana-mana. Pokoknya berat banget deh untuk dia berada di festival itu gitu dan ternyata Terbayar. dapat best dan ini film pertama yang dapat. Harusnya sih ini diapresiasi banget sama pemerintah sih, Pak Ding. Mudah-mudahan sih, mudah-mudahan. Kado juga Indonesia besok. Dirgahayu. Bener. Makanya kalau atlet kan menang Olimpiade diundang tuh ke Istana Presiden. Nah ini juga harusnya diundang. Bener, Presiden kasih bonus berapa M gitu kan buat biaya. Iya, buat kru-kru semua penting nih. Bener, ini kan pusing dia harus disupport lah ini. Dan ngomongin itu juga masalah pembajakan lah intinya itu sih yang kita. Telepon bapak siapa bapakku. Siapa di mana lagi di mana Pak? Di rumah, gue di rumah. Tadi gue lihat si Tompi lagi live, dia ngebahas sinematografi bla 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 bla. Gue pikir gue iseng juga live juga deh. Akhirnya bareng deh. Makanya tadi lucu banget Tompi ngomong, lu ngomong juga ini gimana sih kok nggak janjian apa gimana sih? Nggak janjian. Makanya tadi gue lihat Tompi, lihat lu terus dia pindah ya gue lihat sini lah. Tapi itu benar sih kata tadi sorry gue kayak Patrick tadi bilang gitu tentang color ya banyak juga yang nge-mention gue tentang itu gitu. Emang itu perlu adjustment bukan adjustment tapi perlu ya mungkin adjustment dari penonton karena nggak terbiasa dengan warna seperti itu terus menerus gitu. Ya biasanya kan orang tapi ya itu terang segala macem, apalagi mungkin misalnya orang Indonesia sekarang mungkin lagi gila-gilanya drama K-pop, warnanya jauh banget. Jadi ya itu makanya
perlu adjustment lah, itu perlu ya, kita nggak bisa muasin semua orang, pasti ada yang suka ada yang enggak, pasti itu pasti karya tuh pasti gitu. Tuh ada yang suka banget, ada yang suka, tapi memang ya gitu, kita nggak bisa nyenengin semua orang. Nggak bisa karya nggak bisa nyenengin semua orang, siap harus siap dipuji dan harus siap dibully, itu udah pasti. Karena kan kalau karya udah keluar sih ya udah bebas aja. Benar, sama kayak naik mobil, kalau nggak nabrak ya ditabrak. Sampai pasti Bener. tabrak gitu aja. Ya, pasti ya urus lah, Tip, suun ya. sehat ya. Thank you ya, sehat-sehat ya. Support terus film Indonesia ya. Bye. Yuk. Nah, itu tadi obrolan singkat bersama ada Tompi, ada Kesa, ada Patrick Effendi juga tadi mampir. Ya mudah-mudahan jadi teman-teman bisa sedikit lebih jelas lah maksudnya dari sinematografi itu kenapa dibikin seperti itu. Pertama karena memang taste-nya Tompi, latar belakangnya fotografi, dia suka seperti itu, mencoba menawarkan sesuatu yang baru karena yang kembali lagi ke taste ya. Tompi sukanya gini. Mungkin ada orang yang berpikiran rumah kok lighting gitu sih gitu. Ada nggak? Ya ada juga sebenarnya, cuman mungkin kita nggak terbiasa. Jadi sekali lagi ada yang suka, ada yang nggak suka, wajar-wajar aja. Yang pasti please kalau mau nonton pun jangan yang bajakan gitu. 7 people in one movie, untold reality story movie, I like it. Keep make up. Melani Pungkas, thank you Mel. Tompi banget sih scene per scene-nya. Yes, Tommy Prasetyo, siap. Keren banget filmnya. Thank you buat yang udah nyempetin nonton, apalagi bayar ya, film ini bayar. Berapa? 40 ribuan ya. Jadi terima kasih apresiasinya. Terima kasih. Mudah-mudahan besok-besok bisa bikin film yang bagus lagi ya. Gitu. Ya wes, thank you banget. Udahan dulu kali ya, udah jam 11 nih. Mungkin teman-teman mau istirahat, besok kita bisa nyambung lagi. Mantap filmnya, otak gue nggak nyambung. Ya beberapa memang ada yang nggak kepikiran plot twist dengan ending seperti itu. Tapi sekali lagi, mohon tidak spoiler. Jadi teman-teman yang nonton bisa menikmati sampai habis. Gitu, ya. Ya wes, Papa Gading sama Messi. Hai. Komennya mantap semua. Ceweknya bisa banget Papa Gading. Ya sekali lagi thank you banget yang udah nonton, yang penting nonton, thank you. Sekarang Bapak Gading sama teman-teman masih mau nyoba nonton lagi, selesai sekali lagi. So maybe I'll see you guys around. Syegidok Jogja. Mas Heru mana Mas Heru? Salam ya. Selamat malam semuanya, thank you banget. Kita selesai. Oke.